Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung betapa banyak orang hidup di dekat orang-orang saleh, bahkan tinggal serumah dengan orang yang dicintai Allah, namun tetap saja memilih jalan yang sesat? Angin padang tandus berhembus kering saat matahari tergantung rendah di ufuk barat. Di sebuah rumah sederhana yang berdiri di pinggiran kota Sodom, seorang wanita menatap jauh keluar jendela. Matanya tajam, namun bukan karena cinta, melainkan karena kecurigaan, keresahan, dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia adalah istri dari seorang nabi, namun hatinya jauh dari cahaya. Hari itu seperti hari-hari biasanya. Ia menghidangkan makanan di atas permadani usang, menata piring-piring tanah liat, lalu duduk di samping suaminya. Lelaki itu, Lut, alaihi salam, seorang utusan Allah yang dikenal dengan kelembutan dan keteguhan hatinya. Ia banyak diam, namun dalam diamnya tersimpan luka yang dalam. Sudah bertahun-tahun Lut berdakwah kepada kaumnya. Kaum yang dikenal karena kerusakan moral yang luar biasa. Mereka bukan hanya menolak ajakan kebaikan, mereka menginjaknya, melecehkannya, bahkan menertawakan kebenaran seolah tak berarti. "Wahai istriku," ucap Lut suatu hari, lirih. "Sungguh, kaum ini berada di ujung kehancuran. Azab Allah sudah dekat. Apakah kau tidak merasakan guncangan di hatimu?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum samar, lalu beranjak merapikan bejana air yang retak di pinggir ruangan. Bibirnya tidak bicara, namun hatinya penuh gejolak. Ia melihat, mendengar, dan tahu betul isi dakwah sang suami. Tapi dalam diamnya, ada keberpihakan yang tak terlihat. Ia tak pernah membantah langsung, namun tak pernah pula membenarkan. Dan dalam kesunyiannya, ia masih menjaga kedekatannya dengan orang-orang kota, dengan mereka yang justru menjadi musuh sang nabi. Malam itu, di pasar kota Sodom, bisik-bisik menjalar seperti ular. Lelaki-lelaki berbadan besar dengan tatapan liar tertawa lantang. Bau alkohol dan kebusukan maksiat bercampur menjadi satu. Mereka sudah terbiasa dengan dosa, dan tak lagi merasa malu melakukannya di depan umum. Istrinya Lut pun diam saja, kata salah satu dari mereka. Ia tak pernah melarang, malah kadang memberi kabar kalau ada tamu yang datang ke rumah nabi itu. Yang lain tertawa. Berarti dia juga tak sependapat dengan suaminya, ya? Mereka tidak tahu, atau mungkin mereka tahu terlalu baik, bahwa di balik jilbab dan diamnya, istri Nabi Lut menyimpan rahasia, bahwa hatinya telah lama berpaling. Ia bukan pembangkang secara terang-terangan, tapi ia setia pada mereka yang dimurkai Allah. Di dalam rumah, malam makin larut. Angin gurun merintik pelan di jendela. Lut berdiri menghadap langit, berdoa dalam bisikan. Tangannya menengadah, memohon petunjuk dan kekuatan. Ya Allah, selamatkan siapapun yang mau kembali kepada Mu. Dan beri petunjuk, bahkan kepada istriku, jika Engkau kehendaki. Ia tak tahu bahwa doa itu adalah yang terakhir kali ia panjatkan untuk wanita itu. Sebab dalam kegelapan, sang istri diam-diam sudah memilih jalannya sendiri. Bukan jalan keselamatan, tapi jalan yang membuatnya rela binasa, demi sesuatu yang ia pikir sebagai kebebasan. Sodom tak pernah sepi. Bukan karena kebaikan, tapi karena hiruk-pikuk kerusakan yang dirayakan. Negeri itu seperti pesta yang tak pernah usai. Setiap malam, pelanggaran terhadap fitrah manusia dipertontonkan seperti kebanggaan. Lelaki mencari lelaki. Anak-anak menirukan kelakuan bejat orang tuanya. Wanita-wanita tak malu menjadi pengamat dari balik tirai rumah, seperti istri Nabi Lut. Istrinya bukan perempuan biasa. Ia cerdas, fasih berbicara, tahu cara mengambil hati. Namun sayang, semua itu tak pernah digunakan untuk mendukung dakwah sang suami. Ia justru menjadikan rumah Nabi Lut sebagai jendela pengintai. Dari balik celah tirai, ia mengamati tamu-tamu yang datang. Ia tahu,
Setiap orang yang datang kepada Lut, terutama lelaki asing dan tampan, akan menjadi bahan perbincangan kaum Sodom. Dan ia menjadi penghubung di antara keduanya. Diam-diam, ia mengirim isyarat kepada para pelaku maksiat di kota. Hari itu matahari belum terlalu tinggi, tapi udara terasa gerah. Di depan rumah Nabi Lut, datanglah 3 lelaki muda dengan wajah rupawan. Tak ada yang tahu bahwa mereka adalah malaikat yang menyamar. Mereka datang sebagai tamu Allah untuk menguji dan menyampaikan ketetapan yang tak bisa ditawar lagi. Nabi Lut menyambut mereka dengan gembira, tapi juga waspada. Ia tahu kaum Sodom bisa mencium bau ketampanan dari jarak jauh, dan mereka takkan membiarkan siapapun yang tampak asing dan elok berjalan bebas. "Masuklah, kalian tamu yang dimuliakan," ujar Lut, menundukkan pandangan. Tapi di balik ruangan, istrinya mengintip dengan mata membelalak. Wajah-wajah itu terlalu menarik perhatian. Ia segera mundur, mengambil kain penutup kepalanya, dan keluar dari pintu belakang, menuju kota. Tak butuh waktu lama. Bisikan pun menyebar cepat, seperti api di padang kering. "Di rumah Lut ada tamu," ujar salah satu warga. "Benarkah? Tampan? Bukan main. Wajah mereka seperti purnama di tengah malam." Dan malam itu, kota Sodom bersiap. Bukan untuk menyambut ilmu, bukan pula untuk mendengar kebenaran. Mereka bersiap untuk maksiat paling menjijikkan. Di dalam rumah, Lut merasa gelisah. Ia sudah mengunci pintu. Meja makan disiapkan, tamu disambut dengan penuh hormat. Tapi di balik senyumnya, Lut tahu bahaya sedang mendekat. Lalu terdengar suara. Suara yang tak asing. "Istriku, kau kemana tadi?" tanyanya. Wanita itu diam. Ia hanya berkata singkat, "Udara panas. Aku keluar mencari angin." Namun di luar, langkah-langkah kaki mulai mendekat. Tertawa, mengejek, mencium aroma dosa. Para lelaki itu menggedor pintu rumah Nabi. Wajah mereka tak malu. Nafsu menguasai mereka. "Wahai Lut," seru mereka, "mana tamumu? Serahkan mereka pada kami." Lut menahan pintu dengan tubuhnya. Wajahnya basah oleh keringat, tapi sorot matanya tetap tegas. "Tidakkah kalian takut pada Allah?" katanya. "Ini tamu-tamuku. Hormatilah mereka." Mereka justru tertawa. "Bukankah kau yang selalu bicara soal larangan? Jangan sok suci, Lut. Kami tahu istrimu juga di pihak kami." Kata-kata itu menusuk seperti sembilu. Dan Lut sadar bahwa istri yang selama ini satu atap dengannya, tak benar-benar bersamanya. Di dalam rumah, para malaikat membuka penyamaran mereka. Mereka berkata, "Wahai Lut, kami ini utusan dari Rab-Emu. Malam ini, azab akan turun. Bawalah keluargamu, semua kecuali istrimu. Karena ia termasuk orang-orang yang akan dibinasakan." Lut terdiam. Hatinya hancur. Tapi ia tahu, keputusan Allah adalah seadil-adil keputusan. Di luar, para pendosa menjerit karena mata mereka dibutakan oleh cahaya yang tak tertahankan. Mereka berguling di tanah. Menangis, bukan karena taubat, tapi karena nafsu mereka tidak bisa dilampiaskan. Dan di dalam rumah, istri Nabi Lut duduk. Tak menangis, tak menjerit. Ia tahu suaminya akan pergi. Tapi hatinya tak terpaut pada iman. Ia telah memilih, angin malam berhembus lembut di lembah Sodom. Namun ketenangan itu seperti keheningan sebelum badai. Seisi kota seperti binatang buas yang tertidur sebentar, menunggu waktu untuk menerkam lagi. Sementara itu, di dalam rumah kecil di pinggiran kota, sebuah keputusan besar telah dibuat dari langit. "Pergilah, malam ini juga." Suara malaikat itu begitu tegas, namun penuh welas kasih. "Azab dari Rab-Emu akan turun saat fajar menyingsing. Jangan kau tolehkan wajah ke belakang. Berjalanlah bersama orang-orang yang beriman.
Tapi, jangan bawa istrimu. Ia termasuk mereka yang akan dibinasakan. Henim. Nabi Lut menunduk dalam-dalam. Di balik janggutnya yang lebat, matanya basah. Wanita itu, wanita yang pernah dicintainya, pernah dia doakan, pernah dia ajak bicara tentang iman, kini harus ditinggalkan. Bukan karena ia tak cinta, tapi karena Allah telah memisahkan keduanya lewat jalan yang lebih kekal daripada sekadar perceraian dunia, jalan takdir. Wahai istriku, ucapnya pelan, mendekati wanita yang duduk memunggunginya. Wanita itu menoleh dengan senyum tipis, senyum yang tak lagi hangat seperti dulu, tapi dingin seperti salju. Engkau akan pergi? Tanyanya. Ya, jawab Lut. Kenapa harus begitu cepat? Bukankah kita bisa tetap tinggal? Mereka sudah pergi, bukan? Wajahnya tetap tenang, seolah tak ada malapetaka di depan mata. Lut menatap matanya dalam-dalam. Ini bukan sekadar urusan para lelaki bejat itu. Ini soal ketetapan Allah. Fajar akan datang membawa azab. Dan siapapun yang tidak bersama kami malam ini, akan musnah. Wanita itu terdiam. Lalu berkata, kalau begitu, pergilah. Aku tidak akan menghalangimu. Nabi Lut menahan napas. Ia tahu, ini bukan sekadar izin. Ini adalah penolakan terhadap keselamatan. Wanita itu memilih tetap tinggal. Tidak dengan paksa, tapi dengan sadar. Apakah kau tahu apa yang akan terjadi? Tanya Lut, suara gemetar. Aku tahu, jawab istrinya pelan, tapi, aku tidak pernah benar-benar percaya pada seruanmu, wahai Lut. Aku tidak bisa meninggalkan kota ini. Aku tidak bisa memusuhi mereka yang selama ini menjadi bagian dari hidupku. Lut memejamkan mata. Pedih rasanya ditinggalkan oleh seorang istri saat dunia akan runtuh. Tapi ia sadar, ini bukan tentang dia. Ini tentang Allah. Tentang siapa yang percaya, dan siapa yang menolak. Di kegelapan malam, Lut memimpin keluarganya yang sedikit, beberapa orang perempuan yang masih suci, yang beriman. Mereka berjalan diam-diam, melintasi jalan kecil menuju arah pegunungan. Kota Sodom perlahan tertinggal di belakang. Tapi tak seorang pun boleh menoleh. Lut menahan langkahnya. Ia ingin sekali menengok ke belakang, untuk melihat rumah itu sekali lagi, istri itu sekali lagi. Tapi ia ingat pesan malaikat, jangan tolehkan pandangan ke belakang. Karena siapapun yang menoleh, hatinya masih tergantung pada dunia yang akan dihancurkan. Dan benar saja, di rumah itu, sang istri berdiri di depan jendela. Ia memandangi langit malam yang mulai berubah. Awan hitam menggumpal, angin bertiup dengan suara aneh, dan tanah mulai berguncang seperti hendak menyemburkan isi perutnya. Namun ia tetap di sana. Tidak menangis. Tidak menjerit. Ia hanya berdiri, dan menunggu. Menunggu keputusan langit yang tak bisa digugat. Fajar belum sempurna menyingsing ketika bumi mulai berbicara. Suara petir menyambar, tapi bukan dari langit biasa. Api turun bersama batu-batu panas yang dilemparkan dari tempat tinggi, menimpa satu persatu atap rumah pendosa. Jerit tangis terdengar dari seantero kota. Tapi semua sudah terlambat. Tanah di bawah kota itu retak, terbuka, dan menelan bangunan-bangunan megah. Kota yang pernah sombong dengan maksiatnya kini ditelanjangi oleh kemarahan Allah. Istri Nabi Lut, berdiri hingga detik terakhir. Ketika batu api itu menghantam tempat ia berpijak, ia baru sadar bahwa ia bukan hanya kehilangan suaminya. Ia kehilangan segalanya. Udara pagi itu bukanlah udara yang biasa. Tidak ada embun. Tidak ada kicauan burung. Langit tampak menggumpal seperti daging luka yang siap pecah. Dari kejauhan, suara seperti dentuman tifa raksasa bergema dari langit. Tapi itu bukan musik. Itu adalah tanda. Tanda bahwa waktu telah tiba. Nabi Lut dan para pengikutnya berhenti di kaki bukit. Mereka memandang ke belakang, bukan dengan mata,
tapi dengan hati yang berat. Mereka tahu bahwa di belakang sana, dunia sedang dihancurkan. Dunia yang tak mau mendengar peringatan. Tiba-tiba langit terbelah. Kilatan cahaya turun bukan seperti petir, tapi seperti dinding api. Di antara cahaya itu, batu-batu panas berguguran dari langit, dilemparkan oleh malaikat yang diperintahkan Allah. Batu-batu itu bukan dari bumi, melainkan dari neraka. Batu-batu itu tidak sembarangan menghantam tanah. Mereka membawa nama-nama pendosa. Nama-nama orang yang menantang Allah dan menjadikan kemaksiatan sebagai gaya hidup. Tak satu pun meleset. Sodom bergetar. Rumah-rumah hancur dalam sekejap. Jalan-jalan yang dulunya dipenuhi tawa dan pesta pora berubah menjadi jalur api. Sungai menguap dalam sekejap. Angin membawa bau daging terbakar. Jerit tangis yang semalam adalah suara tawa, kini menjadi gema kehancuran. Dan lebih mengerikan lagi, tanah di bawah kota itu mulai membalik. Seluruh kota diangkat, lalu dijungkirkan. Seakan Allah ingin memperlihatkan bahwa siapapun yang melawan langit, akan dilipat seperti debu. Istri Nabi Lut berdiri di depan rumah, tubuhnya terguncang hebat. Batu panas menghantam tanah tak jauh dari kakinya. Tapi ia tetap tak bergerak. Tatapan matanya kosong. Dulu ia yakin bahwa ini semua hanya ancaman kosong. Bahwa suaminya hanya menakut-nakuti. Namun sekarang ia tahu. Tapi terlambat. Terlalu terlambat. Dalam satu kilatan cahaya yang terakhir, ia menengadah ke langit. Bibirnya terbuka, tapi tak sempat mengucap satu kata pun. Batu neraka itu menghantam tubuhnya. Seketika ia lenyap. Tidak tersisa bahkan untuk dikuburkan. Dari kejauhan, Nabi Lut meremas tongkatnya erat-erat. Jantungnya berdebar. Tidak karena takut, tapi karena luka. Ia telah memilih, gumamnya. Salah seorang wanita yang bersamanya, salah satu anak perempuannya, menangis pelan. Tapi Nabi Lut tidak menoleh. Ia tahu, kesedihan itu bukan untuk dibiarkan tumbuh terlalu dalam. Sebab azab ini bukan sekadar hukuman. Ini peringatan bagi zaman. Bagi manusia sepanjang masa. Bahwa ketika iman ditukar dengan dunia, maka dunia akan hancur, dan iman tak bisa dibeli kembali. Beberapa hari setelah itu, kota Sodom hanya tinggal kenangan yang hangus. Tak ada pohon. Tak ada air. Tak ada bayangan kehidupan. Semuanya tenggelam dalam daratan mati yang kini kita kenal sebagai Laut Mati, perairan terasing yang asin luar biasa, seakan Allah menuliskan murkanya di setiap tetesnya. Nabi Lut tidak pernah kembali ke kota itu. Dan sejarah mencatatnya bukan hanya sebagai nabi yang menyeru kepada tauhid, tapi juga sebagai saksi, bahwa siapapun yang mencintai kemaksiatan lebih dari cinta pada Allah, maka azab lebih ringan baginya daripada iman, karena memang hatinya telah memilih. Angin gurun berembus pelan saat fajar menyingsing di lembah tandus yang menjadi tempat berlindung Nabi Lut dan para pengikutnya. Di sekeliling mereka hanya padang batu, pasir keras, dan langit yang terasa begitu luas tapi sepi. Tidak ada suara kehidupan, kecuali desir angin yang membawa bau pahit dari kota yang telah dibalik Allah. Di mata manusia, hari itu adalah awal dari kehancuran. Tapi bagi Nabi Lut, itulah awal dari kehidupan baru, sebuah kehidupan yang dimulai dari abu kehancuran dan air mata kehilangan. Lut duduk seorang diri di atas sebuah batu besar, menghadap ke arah kota Sodom yang telah menjadi kawah luas penuh lumpur dan garam. Di balik matanya yang tenang, hati Lut diselimuti luka yang tak terlihat. Bukan hanya karena kehilangan kota. Bukan karena kehancuran harta atau tempat tinggal. Tapi karena seseorang yang paling dekat dalam hidupnya, telah memilih jalan berbeda. Istrinya. Perempuan yang telah berbagi hari-hari bersamanya. Yang mengetahui setiap perjuangannya berdakwah. Yang menyaksikan sendiri bagaimana Allah menurunkan mukjizat pada para nabi terdahulu. Namun tetap memilih untuk berpaling. Lut menarik napas dalam.
Ia tahu, ini bukan saatnya meratap. Wahai kaumku, wahai pengikutku, ucapnya lirih di hadapan orang-orang yang kini duduk dalam lingkaran kecil di bawah pohon kering. Jangan kira kehancuran kota itu adalah akhir dari segalanya. Justru itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita yang masih mau tunduk dan bersujud. Allah membinasakan mereka, agar kita terselamatkan. Agar iman kita tumbuh, bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Beberapa di antara mereka menangis. Yang muda kehilangan teman. Yang tua kehilangan anak. Tapi mereka tahu, ini bukan waktu menyalahkan takdir. Ini waktu untuk kembali kepada Allah, lebih kuat, lebih tulus. Hari-hari berikutnya, Lut memimpin kaumnya untuk berjalan menjauh dari wilayah Sodom. Mereka mendirikan perkemahan di dataran yang subur di arah timur. Di sana, Lut mengajarkan kembali tentang tauhid. Ia tidak lelah mengulang pesan-pesan tentang larangan zina, homoseksual, dan perbuatan maksiat lainnya. Satu-satunya alasan Allah menciptakan kita adalah untuk beribadah. Dunia ini fana. Jangan kamu ulangi kesalahan kaummu yang dahulu, katanya di suatu sore. Setiap malam, di bawah langit bertabur bintang, Lut duduk bersama dua putrinya. Mereka bercerita, mereka menangis, dan mereka berdoa. Tidak ada satupun dari mereka yang mengungkit kembali nama istri Lut. Bukan karena membencinya, tetapi karena tahu, bahwa perempuan itu telah memilih jalan sendiri. Jalan yang tak bisa mereka kejar. Namun, tidak semua luka sembuh semudah itu. Suatu malam, saat angin berhembus kencang dan tenda-tenda digoyang, Lut terbangun dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, ia melihat sang istri berdiri di gerbang neraka, memandangnya dengan mata kosong, mulutnya diam, tapi tubuhnya terbakar perlahan. Lut menggenggam dada. Ya Allah, betapa aku ingin ia kembali pada Emu dalam keadaan beriman. Tapi engkau lebih tahu isi hati setiap hamba. Ia pun sujud. Di tengah malam, di atas tanah yang dingin, ia menengadah. Ya Allah, jadikan kehilangan ini sebagai kekuatan untukku. Jangan kau biarkan aku lemah oleh rasa cinta yang tak terbalas. Tapi kuatkan aku dengan cinta kepada Emu yang tak pernah ingkar. Malam itu, Lut merasa beban di dadanya mulai mengendur. Ia sadar, manusia hanya bisa menyampaikan kebenaran, tapi hanya Allah yang membolak-balikkan hati. Keesokan harinya, seorang anak laki-laki kecil yang ikut dalam rombongan datang pada Lut sambil membawa seikat gandum. Wahai Nabi Allah, ini dari ladang baru kami. Bumi di sini tidak seperti Sodom. Tanahnya lembut, dan airnya jernih. Lut tersenyum. Itu adalah pertanda bahwa Allah meridhai perjuangan mereka. Dari kehancuran, tumbuh harapan. Dari kehilangan, lahir kekuatan. Dan dari sebuah azab, terbit cahaya iman yang lebih terang. Setelah berminggu-minggu menetap di lembah baru yang subur, suasana damai perlahan mulai terganggu. Nabi Lut mengamati dari kejauhan gelagat yang mulai muncul di antara para pengikutnya. Beberapa dari mereka mulai berbicara dengan suara yang berbisik, bukan tentang ajaran tauhid atau perintah Allah, tapi tentang keluhan dan keinginan duniawi. Salah seorang pemuda yang pernah menjadi pejabat di Sodom, bernama Zalid, mulai mengumpulkan pengikut dengan janji-janji manis. Ia menyebarkan rumor bahwa azab yang menimpa Sodom bukanlah hukuman Allah, melainkan konspirasi dari Nabi Lut sendiri untuk menguasai kota. Ia menuduh Lut sebagai orang yang menghalangi kemerdekaan dan kebebasan. Para pengikut mulai terpecah. Pada suatu malam yang kelam, Zalid dan para pengikutnya datang ke perkemahan Lut dengan membawa obor dan senjata. Kami sudah cukup menderita. Kami tidak ingin hidup dalam ketakutan dan kekangan ajaran yang membuat kami lemah, teriak Zalid dengan nada membara. Lut berdiri tegak, matanya tajam menatap Zalid dan kelompoknya. Apakah kalian lupa azab yang menimpa Sodom? Apakah kalian lupa peringatan Allah yang kusampaikan demi keselamatan kalian? Namun,
Kata-kata Lut tidak lagi menyentuh hati mereka yang telah dipenuhi api keraguan dan keinginan duniawi. Pertentangan semakin memuncak, dan pecahlah konflik baru di tanah yang seharusnya menjadi tempat harapan. Sementara itu, Lut merasakan beban yang semakin berat. Istrinya yang dulu menjadi pelindung hati kini telah memilih jalan yang berbeda, dan kini umat yang dulu bersama, mulai retak oleh bisikan setan. Namun, dengan keteguhan iman, Lut berdoa dan meminta kekuatan kepada Allah. Ia tahu bahwa ujian bukan hanya datang dari luar, tapi juga dari dalam hati manusia itu sendiri. Malam itu, udara terasa berat dan sunyi. Api unggun di tengah perkemahan berkobar kecil, memancarkan cahaya temaram yang bergetar di antara wajah-wajah yang penuh keraguan dan ketegangan. Nabi Lut duduk tegak, menatap ke arah bintang yang seolah mengawasi tiap keputusan yang akan segera diambil. Zalid dan para pengikutnya sudah menantang, mengadu argumen dan keberanian mereka. Lut tahu ini saatnya mengambil sikap tegas, bukan hanya untuk menyelamatkan dirinya, tapi juga jiwa-jiwa yang tersisa dalam umatnya. Wahai kaumku, suara Lut bergema penuh keyakinan. Kalian telah melihat apa yang Allah lakukan kepada Sodom dan penduduknya yang mendurhakai. Aku tidak memerintahkan azab itu, melainkan aku hanyalah utusan yang mengingatkan. Pilihan ada di tangan kalian, beriman kepada Allah dan taat kepada perintahnya, atau memilih jalan yang sama dengan yang dulu hancur. Di antara kerumunan, bisikan-bisikan mulai berubah menjadi tangisan dan teriakan kesadaran. Banyak yang tersentuh hatinya dan kembali mengucap syahadat dengan air mata tulus. Namun, tak semua memilih jalan itu. Lut teringat pada istri tercintanya, yang meski sudah banyak diperingatkan, tetap memilih untuk berpaling. Ia menundukkan kepala, hatinya hancur, tapi keimanan tetap menguatkan. Keesokan harinya, kabar datang dari arah kota lama. Allah telah menurunkan azab kembali, kali ini lebih dahsyat, menelan sisa kaum yang menolak beriman, termasuk istrinya sendiri. Mereka yang memilih jalan iman kini berdiri di tanah yang baru, menguatkan satu sama lain. Lut berdiri di hadapan mereka, wajahnya tenang meski hati penuh luka. Sesungguhnya, kami hanyalah manusia biasa. Tapi Allah Maha Penyayang dan Maha Adil. Setiap jiwa yang beriman dan bertobat, akan memperoleh rahmat-Nya. Bagi yang memilih azab, itu adalah pilihan mereka sendiri. Disinilah kisah berakhir. Sebuah pelajaran abadi tentang iman, pilihan, dan konsekuensi. Tentang seorang istri yang memilih azab daripada iman, dan seorang nabi yang tetap teguh dalam perjuangan menyampaikan kebenaran.